Polanya tuh sama, beli murah di Kalimantan Timur, ya kan, dibangun, jual sama rakyat Indonesia. Siapa yang mau pindah ke Kalimantan Timur, ke Penajam? Kagak ada kan? Tapi dari Beijing dengan penduduk 1,4 miliar, banyak tuh yang mau pindah ke situ. Jadi kita lagi bangunin ibu kota buat siapa? Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Ini untuk Beijing baru. Ini untuk Beijing baru. Yang jelas aja deh Pak Jokowi, ngomong apa adanya aja dah. Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan rencana Indonesia untuk memiliki ibu kota baru di Kalimantan Timur hanya menguntungkan Cina. Nantinya penghuninya dari RRC bisa jadi ibu kota baru, tapi jadi ibu kota Beijing baru, bukan ibu kota Republik Indonesia baru, kata Rizal Ramli dalam kanal YouTube Fadlizon Senin. Menurut Rizal Ramli, pembentukan ibu kota baru yang disebut-sebut akan menguntungkan justru berpotensi untuk warga yang berasal dari tempat tersebut bisa menjadi gubernur atau presiden. Kalau presidennya terpilih dari situ, mereka tidak takut. Karena kalau di Jakarta, mereka bisa didemo dari rakyat biasa hingga mahasiswa, ungkapnya. Kalau ibu kotanya di Kalimantan Timur, siapa yang mau demo? Rakyat mau mengeluh pun gak bisa, sambungnya. Realisasi pemindahan tersebut membuat Rizal Ramli membandingkan dengan sistem kerajaan pada zaman dahulu kala. Kalau kerajaan dulu diatur dari ibu kota tersebut, tetapi mereka tidak bisa dituntut di situ, pungkas Rizal Ramli. Seperti diketahui, rancangan undang-undang pemindahan ibu kota negara atau RUU IKN akhirnya masuk DPR. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan RUU IKN ini terdiri dari 9 bab yang berisi 34 pasal. RUU IKN ini diantaranya berisi tentang ibu kota negara, bentuk organisasi, pengelolaan, hingga tahap-tahap pembangunan dan pemindahan ibu kota negara beserta pembiayaannya. Terkait rencana pemindahan ibu kota baru tersebut, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli melontarkan kritikan keras terhadap rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Hal ini bermula ketika Fadlizon yang mengundang Rizal Ramli dalam bincang-bincang di kanal YouTube pribadinya terkait pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Yang dipindahkan ibu kota negara di dunia ada banyak, ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang tidak berhasil kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh, ungkap Rizal Ramli dikutip seputar tangsel.com dari kanal YouTube Fadlizon yang diunggah pada Senin 4 Oktober 2021. Rizal Ramli memberikan contoh Brasil yang memindahkan ibu kotanya dari Rio Janeiro ke Brasilia City. Ibu kota lama kan Rio de Janeiro, dibikin ibu kota baru 6 jam naik pesawat, namanya Brasilia City. Bagus, ungkap Rizal Ramli. Kemudian ekonom senior tersebut mengungkapkan bahwa banyak pejabat Brasilia City yang tetap mengadakan aktivitas pertemuan di Rio de Janeiro. Tapi pejabat-pejabat kagak mau pindah ke situ, gak mau ngadain pertemuan di situ. Rakyat atau orang swasta nggak mau ketemu pejabat di Brasilia City. Yang ada mereka tetap ketemu di Rio, ungkap Rizal Ramli. Apa yang terjadi? Brasilia City jadi kesempatan untuk pejabat liburan, rapat-rapat, seminar, terbang ke Rio de Janeiro, ngibisikin SPJ, sambung Rizal Ramli. Selain Brazil,
Rizal Ramli juga mencontohkan India yang melakukan pemindahan ibu kota negaranya. Dulu India ada Old Delhi, ibu kotanya. Mau bikin ibu kota baru di utara, ternyata nggak berhasil, gagal. Cuman jadi simbolik doang, kata Rizal Ramli. Akhirnya dibikinlah The New Delhi, hanya setengah jam sampai 1 jam dari Old Delhi. Berhasil, sambung Rizal Ramli. Rizal Ramli kemudian mengungkapkan bahwa salah satu kunci keberhasilan dari pemindahan ibu kota adalah jarak yang tidak terlalu jauh dari ibu kota yang lama. Jadi kunci keberhasilan itu kedekatan dengan ibu kota yang baru 2 jam maksimal, ungkap Rizal Ramli. Akhirnya Rizal Ramli mempertanyakan rencana pemerintah yang memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, kita tiba-tiba bikin ibu kota di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di sana? Ucap Rizal Ramli. Pejabat dengan gaji pas-pasan juga nggak mau, kecuali pejabat korup, sambung Rizal Ramli. Selain itu, Rizal Ramli juga mengkritik tentang pembiayaan ibu kota baru tersebut. Pembiayaannya bagaimana? Sebagian pakai anggaran, yang kedua mereka bilang nanti dibiayai dengan jual kantor-kantor strategis negara di Sudirman, depan Monas dijual disewain sama swasta, dan pembiayaan dari swasta, ujar Rizal Ramli. Menurutnya, perusahaan real estate besar tidak akan tertarik dengan bisnis di Kalimantan Timur karena mereka lebih baik membangun kota-kota di Pulau Jawa. Rencana tersebut justru akan menarik hati BUMN Cina untuk memiliki proyek pembangunan di Kalimantan Timur. Nah, yang tertarik untuk itu adalah BUMN Cina untuk membeli tanah di situ, bangun ibu kota baru. Tapi penghuninya itu siapa nanti? Rakyat mah nggak mau pindah ke situ. Penghuninya ngundang lagi pasti penduduk dari RRC buat jadi penduduk di situ, kata Rizal Ramli. Bisa jadi ibu kota baru, tetapi ibu kota Beijing baru, ungkap Rizal Ramli. Berdasarkan pertimbangan itu, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia yang juga pakar ekonomi Rizal Ramli kembali melontarkan kritikan pedasnya terhadap pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajam Pasar Utara yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kritikan tersebut disampaikannya kepada politikus Gerindra Fadlizon saat disinggung tentang persoalan rencana pemindahan ibu kota baru negara Republik Indonesia. Rizal Ramli menyebutkan bahwa kebijakan tersebut akan menghabiskan waktu secara sia-sia. Indonesia harus berkaca kepada negara Brasil yang dinilai gagal dalam proses pemindahan ibu kota barunya. Diketahui pada tahun 1960 Brazil memulai proyek pemindahan ibu kota baru mereka dari Rio ke Brasilia yang berjarak 6 jam perjalanan lewat transportasi udara yang juga tidak beda jauh dengan rute DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Dikutip dari pikiranrakyat.com yang berjudul dari pejabat korup sampai BUMN Cina, Rizal Ramli, ibu kota Beijing baru bukan ibu kota negara Indonesia. Rizal juga mengatakan bahwa siapa yang nantinya akan tinggal di sana dengan keadaan saat ini. Nah, kita tiba-tiba bikin ibu kota di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Dalam kesempatan itu, Rizal Ramli juga mempertanyakan orang-orang yang akan tinggal di ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Menurutnya, pegawai negeri dengan gaji pas-pasan tidak akan tinggal di sana di Kalimantan Timur. Pejabat dengan gaji pas-pasan masa mau, kecuali pejabat korup, ujar Rizal Ramli. Selain itu, Rizal Ramli juga menyoroti anggaran pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Dikatakannya, pembiayaan pembangunan dari hasil penjualan atau penyewaan gedung milik negara yang berada di pusat ibu kota Jakarta. Namun menurut kacamata Rizal, pembangunan di Kalimantan Timur tak akan menarik perhatian real estate swasta. Kalau perusahaan-perusahaan real estate besar gak akan mau bermain real estate di Kalimantan Timur kecuali dipaksa. Lebih lanjut, ia menuturkan kebanyakan perusahaan real estate cenderung memilih membuat BSD baru, kota-kota satelit baru di Pulau Jawa.
Nah, yang tertarik untuk itu adalah BUMN Cina. Beli tanah di situ, bangun ibu kota baru. Tapi penghuninya itu siapa nanti? Ujar Rizal Ramli dikutip dari YouTube Fadlizon yang diunggah 4 Oktober 2021.